Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Masih pembahasan kitab Durusun fi Ramadan karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Sekarang kita masuk ke halaman 40, min ahkamis shiyami fil faturi was sahur. Di antara hukum-hukum puasa berkenaan dengan berbuka dan sahur. Yang pertama, istihbabu ta'jilil fitri. Disunnahkan menyegerakan berbuka apabila telah terwujud melihat atau ru'yah tenggelam matahari atau dengan pengkhabaran satu orang thiqah dan adil. Ini berdasarkan sebuah hadis dalam kitab Sahihain dari hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra." Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Karena hal tersebut, menyegerakan berbuka ini menunjukkan kepada imtisal, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan mengakhirkannya menunjukkan kepada gulu, berlebihan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan juga sebagaimana dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang dalam mengakhirkan berbuka sampai munculnya bintang-bintang. Dan telah datang di dalam Sunan Abu Dawud, li'annal yahuda wan nasara yuakhirun, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengakhirkan berbuka. Dan Al-Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dari hadisnya Sahal radhiyallahu anhu dengan lafaz, la tazalu ummati ala sunnati ma lam yantadhir bi fitrihan nujum. Umatku senantiasa berada dalam sunnahku selama mereka tidak menunggu munculnya bintang-bintang ketika berbuka. Di antara dalil mengenai sunnahnya menyegerakan berbuka, yaitu juga hadis yang ada dalam kitab Sahihain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara shaim." Apabila malam itu menjelang dari arah sini dan siang meninggalkan dari arah sini dan terbenam matahari, maka orang yang saum itu berbuka. Orang yang saum itu telah berbuka. Yang kedua, disunnahkannya makan sahur berdasarkan firman Allah, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, hingga nampak jelas bagi kalian benang putih minal khaytil aswadi minal fajr, dari benang hitam yaitu fajar. Surat Al-Baqarah ayat 187. Ya, kulu washrabu, makan dan minumlah. Dan telah sah di dalam Sahihain dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muazzinan. Rasulullah itu punya dua muazzin, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum al-a'ma, seorang yang buta. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna Bilalan yu'adzinu bilail. Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari sebelum subuh. Fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Maka makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Ini masuk waktu subuh. Berkata Al-Qasim bin Muhammad, ahadur ruwatil hadis, berkata Al-Qasim bin Muhammad, salah satu perawi hadis ini, walam yakun bainahuma illa an yanzila hadza wa yarqa hadza. Dan di antara dalil disunahkannya sahur
adalah sebuah hadis yang telah sah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kitab sahih, dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Dia mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kemudian yang ketiga, disunahkannya mengakhirkan sahur berdasarkan hadis dari Zaid ibnu Thabit dalam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ia mengatakan, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian ya, beliau berdiri untuk melaksanakan salat. Qultu kam kana bainal adhani was sahur. Kam kana bainal adhani was sahur. Berapa jarak antara azan dan sahur? Qal, maka beliau berkata, qadru khamsina ayah. Seukuran 50 ayat. Nah, ini beberapa perkara berkaitan dengan sahur dan berbuka. Waffaqallahu al-jami'a li ta'atihi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua di atas ketaatan kepadanya. Wa razaqallahu al-jami'a al-ilman nafi'a wal 'amala salih. Dan semoga Allah memberikan rizki kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.